Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 14 hari ini ya, kita akan mempelajari mengenai teknopreneur, yang mana teknopreneur ini adalah gabungan dari teknologi dan juga entrepreneur. Nah ini ya, jadi kita mengkolaborasikan antara teknologi dengan berbisnis atau entrepreneur. Untuk konsep wirausahaan, yaitu eh, wirausaha ini merupakan pengambilan resiko untuk menjalankan usaha sendiri dengan memanfaatkan peluang-peluang untuk menciptakan usaha baru atau dengan pendekatan yang inovatif sehingga usaha yang dikelola berkembang menjadi besar. Nah, bisa disimpulkan bahwa kewirausahaan itu adalah suatu kegiatan ya, di mana dia mampu mengambil resiko. Jadi dia eh, siapapun yang mau menjadi wirausaha pasti dia harus mau mengambil resiko, baik untung ataupun rugi ya. Kemudian menjalankan usaha sendiri, memanfaatkan peluang, menciptakan usaha baru, pendekatan yang inovatif, jadi mampu berinovasi ya, dan juga mandiri. Kemudian ciri-ciri kewirausahaan, yang pertama adalah desire for responsibility. Jadi dia punya tanggung jawab, baik terhadap usahanya, usaha yang dirintis ya, yang diaktualisasi melalui sikap mawas diri. Jadi yang eh, ciri-ciri pertama, untuk kewirausahaan pasti dia harus bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah preference for moderate risk. Risk ya, jadi dia mampu untuk senantiasa mengambil resiko yang moderat yang direfleksikan oleh pemilih keputusannya untuk pilihan keputusannya yang selalu menghindari tingkat resiko yang terlalu tinggi maupun terlalu rendah. Jadi ciri-ciri kewirausahaan yang pertama tadi adalah bertanggung jawab, kemudian yang kedua adalah mengambil resiko. Kemudian yang ketiga adalah confident in their ability to success. Jadi dia punya keyakinan atas kemampuan dirinya untuk sukses. Nih, dia mampu untuk sukses, yakin, dia yakin bahwa dia mampu untuk sukses. Kemudian yang keempat, desire for immediate feedback, yaitu senantiasa memperoleh umpan balik, baik umpan balik dari mitranya ataupun dari customernya. Kemudian yang kelima, high level of energy. Ini punya semangat dan dorongan untuk kerja keras supaya impiannya bisa terwujud ya. Kemudian yang keenam adalah future orientation. Dia punya perspektif ruang dan waktu ke masa depan. Jadi dia berpikir ke depannya, untuk masa depannya. Kemudian yang ketujuh, skill of organization. Ini punya keterampilan ataupun keahlian untuk organisasi. Untuk mengorganisasikan sumber daya ataupun menciptakan nilai tambah. Kemudian yang terakhir adalah value achievement over money. Ini adalah dimilikinya suatu tolak ukur yang bersifat kuantitatif finansial dalam menilai suatu kinerja. Jadi achievement, dia punya tolak ukur yang sifatnya adalah money ya, kuantitatif atau finansial. Kemudian untuk proses kewirausahaan, untuk mengembangkan usaha baru, terjadi pada proses kewirausahaan di mana seorang pengusaha harus menemukan, mengevaluasi, dan mengembangkan sebuah peluang. Di sini ada 4 fase dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah identifikasi dan evaluasi peluang. Jadi seorang pengusaha harus mampu melihat dan memiliki ketajaman
untuk mengidentifikasi suatu peluang yang potensial. Jadi yang pertama adalah dia mampu mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang. Kemudian yang kedua, pengembangan rencana bisnis. Nah, di sini mampu mengembangkan suatu peluang dan menentukan sumber daya yang diperlukan, serta mengelola usaha baru dengan sukses. Jadi mengembangkan rencana bisnis. Nah, tadi kan yang pertama sudah menemukan peluang. Peluang apa yang sekiranya bisa menjadi bisnisnya atau menjadi kesempatan untuk berbisnis. Kemudian dari peluang tersebut itu dikembangkan menjadi pengembangan rencana bisnis. Kemudian yang ketiga, penetapan sumber daya. Nah, di sini seorang pengusaha juga mampu menentukan sumber daya apa yang digunakan dan memanfaatkan peluang yang ada. Termasuk sumber daya untuk bahan baku misalnya, untuk produk ataupun jasa, kemudian sumber daya manusia, dan seterusnya. Kemudian yang keempat adalah manajemen perusahaan. Ini harus mengimplementasikan gaya dan struktur manajemen, serta bisa menentukan variabel kunci kesuksesan, sehingga apapun yang masalah yang dihadapi ini bisa diselesaikan. Jadi ada 4 fase dalam kewirausahaan. Yang pertama adalah mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang, kemudian mengembangkan rencana bisnis berdasarkan peluang yang sudah ditemukan tadi, kemudian penetapan sumber daya untuk memanfaatkan peluang yang ada untuk menjalankan peluang tersebut bagaimana, yaitu dengan menetapkan sumber daya. Kemudian baru memanajemen perusahaan. Kemudian apa itu technopreneur? Jadi technopreneur ini ya penggabungan antara pemanfaatan teknologi dengan konsep entrepreneur atau wirausaha. Secara sederhana dapat diartikan sebagai seorang peminat teknologi yang berjiwa entrepreneur dan tanpa jiwa entrepreneur. Jadi bisa orang yang sudah punya jiwa entrepreneur, bisa juga yang baru pemula, tapi dia sudah meminati suatu teknologi tersebut. Kemudian seorang peminat teknologi hanya akan menjadi teknisi yang dimana kurang dapat menjadikan teknologi yang digelutinya sebagai sumber kehidupannya. Sedangkan menurut Daniel Mankani tahun 2003, di mana teknopreneur adalah orang-orang yang mengidentifikasi masalah dan memanfaatkan kesempatan. Di sini ada 2 karakter dari teknopreneur. Yang pertama adalah melakukan hal-hal yang tidak mencari keuntungan semata. Dan yang kedua, merasa nyaman bekerja dengan menggunakan teknologi. Makanya dia di sini disebutkan bahwa teknopreneur itu bukan hanya orang yang berjiwa entrepreneur, tetapi juga yang tanpa jiwa entrepreneur. Dia juga termasuk teknopreneur. Yang penting dia meminati suatu teknologi ya. Kemudian di sini technopreneurship adalah bentuk semangat dan keberanian seseorang untuk melakukan usaha-usaha berbasis teknologi secara mandiri. Bersumber dari invensi dan inovasi. Kalau invensi itu adalah penemuan baru yang tujuannya untuk mempermudah kehidupan, sedangkan inovasi adalah proses adopsi sebuah penemuan oleh mekanisme pasar. Jadi kalau invensi benar-benar penemuan baru yang belum ada di dunia ini, tetapi kalau inovasi ini sudah ada, tetapi kita ubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan mekanisme pasar. Seperti itu. Kemudian orang yang mempunyai gagasan ide dan menciptakan produk dalam bentuk atau dalam bidang teknologi disebut teknopreneur. Karena seorang teknopreneur harus mampu menggabungkan antara ilmu pengetahuan yang dimilikinya serta menciptakan suatu produk yang akan dijual di pasar.
Dengan demikian, technopreneurship adalah gabungan dari teknologi, yaitu kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan kewirausahaan, yaitu bekerja sendiri untuk mendatangkan keuntungan. Dalam konsep technopreneurship, basis pengembangan kewirausahaan bertitik tolak dari adanya invensi dan inovasi dalam bidang teknologi. Ini tadi, kalau invensi adalah penemuan baru, kalau inovasi adalah dia mengadopsi dari penemuan seseorang. Oke, jelas. Kemudian perbedaan antara entrepreneurship dengan technopreneurship. Ya, di sini ada perbedaan antara entrepreneur dengan technopreneur berdasarkan motivasi, usaha kecil, bersumber dari sumber hidup, kemudian tingkat keamanan, bekerja sendiri, ide khusus, personality pemilik. Sedangkan untuk entrepreneur tradisional, ini berdasarkan motivasi yang mendominasi, ide dan konsep, eksploitasi kesempatan, dan akumulasi kekayaan. Sedangkan teknopreneur yang memanfaatkan teknologi ya, dia pola pikir revolusioner, kompetisi dan resiko sukses dengan teknologi baru, finansial, dan nama harum. Jadi dia juga mengutamakan branding atau nama baik ya. Kemudian untuk kepemilikan, usaha kecil ini biasanya pendiri atau rekan bisnis. Kalau entrepreneur tradisional adalah saham pengendali, maksimalisasi keuntungan. Kalau technopreneur ini pengusaha pasar, penguasaan pasar, saham kecil dari kue besar, nilai perusahaan terus bertambah. Untuk gaya manajerial, usaha kecil ini trial dan error, lebih personal, orientasi lokal, menghindari resiko, arus kas stabil. Sedangkan entrepreneur tradisional, dia mengikuti pengalaman, profesionalisme, resiko pada manajemen. Sedangkan untuk technopreneur, dia pengalaman terbatas, fleksibel, target strategi global, inovasi produk berkelanjutan. Untuk kepemimpinan ya, usaha kecil ini berdasarkan jalan hidup dan hubungan baik. Untuk entrepreneur tradisional adalah otoritas tinggi dan kekuatan lobby. Untuk technopreneur ini berdasarkan perjuangan kolektif, sukses masa depan. Nah, di sini ada yang berdasarkan R&D dan inovasi, kemudian outsourcing dan jaringan kerja, potensial tumbuh, target pasar. Nanti bisa dibaca lebih lanjut ya. Kemudian untuk definisi dari entrepreneur, perbedaannya antara entrepreneur dengan technopreneur dalam bidangnya yang lebih spesifik ke arah teknologi tinggi. Bila entrepreneur ini didefinisikan sebagai seseorang yang mengorganisasikan, memanajemen, dan mengambil resiko dari suatu bisnis atau suatu perusahaan. Sedangkan technopreneur adalah seorang entrepreneur di mana bisnisnya melibatkan teknologi tinggi. Nah, ini. Kemudian kepribadian technopreneur. Untuk kepribadian dari technopreneur, dia tertarik pada imbalan uang atau keuntungan terutama karena merupakan umpan balik yang dapat mengukur pencapaian hasil dari pekerjaannya. Uang bagi entrepreneur yang sejati bukanlah sebagai perangsang berusaha, tetapi lebih ke ukuran keberhasilan. Jadi kalau entrepreneur, dia menganggap uang adalah sebagai ukuran keberhasilan. Nah, di sini ada beberapa karakteristik para entrepreneur yang memiliki konsep need for achievement yang tinggi. Jadi dia butuh pengakuan ya sebagai seorang entrepreneur. Yang pertama adalah dia lebih menyukai pekerjaan dengan resiko yang realistik. Jadi ya sesuai dengan kemampuan dia.
Kemudian bekerja lebih giat pada tugas-tugas yang memerlukan kemampuan mental, tidak menjadi bekerja lebih giat dengan adanya imbalan uang. Ingin bekerja pada situasi yang diperoleh pencapaian pribadi atau personal achievement, kemudian menunjukkan kinerja yang lebih baik dalam kondisi yang memberikan umpan balik yang jelas dan positif, dan cenderung untuk berpikir ke masa depan dan memiliki pemikiran untuk jangka panjang. Kemudian untuk karakteristik pembentuk dari teknopreneur, di sini dibentuk oleh 3 komponen utama, yaitu intrapersonal, interpersonal, dan ekstrapersonal. Kalau intra dan inter, ini adalah komponen dari faktor soft skill. Jadi dari soft skill seseorang. Kalau ekstra, berarti dia berhubungan dengan kemampuan memberdayakan kedua komponen soft skill tersebut. Jadi dia implementasinya lebih luas. Bisa dikatakan intra dan inter itu dari dalam diri seseorang. Kalau ekstra, berarti dia dari luar, bisa dari lingkungan. Kemudian manfaat pengembangan teknopreneur. Contohnya di sini ada negara Singapura sebagai contoh negara yang berhasil dalam membuat kebijakan menumbuhkan basis teknopreneur. 45 tahun yang lalu, Singapura adalah negara kecil di Asia yang miskin. 20 tahun kemudian, pemerintah mulai mengkampanyekan untuk menarik perusahaan MNC, teknologi tinggi, dengan insentif pajak, tenaga kerja terdidik, dan program infrastruktur yang mengagumkan. Dimotori oleh kebijakan investasi besar-besaran oleh pemerintah yang diambil dari tabungan pensiun wajib yang bernama Singapore One, bernilai ratusan juta dolar. Telah menghubungkan setiap rumah, sekolah, dan kantor ke internet pada akhir tahun 1999. Dan negara kecil Singapura telah melakukan investasi di bidang teknologi informasi di sekolah dengan nilai yang lebih besar daripada negara manapun. Sehingga negara Singapura yang dulunya negara kecil, kini menjadi negara besar dengan bahkan sekarang sudah menjadi negara maju ya di negara Asia. Itu bisa menjadi contoh ternyata penggabungan antara teknologi dengan entrepreneur sangat mempengaruhi suatu tatanan negara ya. Bahkan bisa mengubah dari negara miskin menjadi negara maju atau negara kaya. Kemudian teknopreneur ini bermanfaat dalam pengembangan industri besar dan canggih. Selain itu juga memberikan manfaat kepada masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi lemah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Jadi bukan hanya dari negaranya saja yang terbantu atau merubah suatu negara ya, tetapi ternyata masyarakat pun bisa merasakan dampaknya. Nah, ini beberapa dampak ekonomi dari teknopreneur. Yang pertama, meningkatkan efisiensi dan produktivitas, meningkatkan pendapatan, menciptakan lapangan kerja baru, menggerakkan sektor ekonomi yang lain. Kemudian manfaat dari segi sosial diantaranya adalah membentuk budaya baru yang lebih produktif, berkontribusi dalam memberikan solusi pada penyelesaian masalah sosial. Kemudian dari manfaat lingkungan ya, dari segi lingkungan adalah memanfaatkan bahan baku dari sumber kekayaan alam Indonesia agar lebih produktif. Meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya, terutama sumber daya energi. Kemudian di sini ada beberapa bidang untuk ekonomi lemah di Indonesia. Untuk pengembangan teknopreneur dapat diarahkan sebagai upaya untuk menyelesaikan beberapa permasalahan. Yang pertama adalah permasalahan air. Ternyata teknopreneur juga mampu menyelesaikan permasalahan air. Karena banyaknya kebutuhan air untuk
masyarakat di Indonesia, khususnya air bersih. Oleh karena itu, pakar teknopreneurship memiliki tantangan untuk menyelesaikan masalah air ini. Kemudian energi. Energi ini pasti semua negara juga butuh energi ya. Apalagi saat ini semua negara dihadapkan oleh krisis energi yang semakin memburuk, di mana rakyat kecil menjadi korban dari krisis energi ini. Sehingga permasalahan energi ini sangat bisa diharapkan untuk diselesaikan dengan adanya teknopreneur. Kemudian masalah yang ketiga adalah health atau kesehatan. Jadi kesehatan itu penting ya bagi setiap masyarakat. Karena jika keadaan tubuh kurang sehat, maka juga mempengaruhi produktivitas. Sehingga apalagi untuk masyarakat kecil, menengah ke bawah, itu juga perlu perhatian khusus, khususnya di bidang kesehatan. Jadi teknopreneurship ini juga diharapkan dapat membantu masalah kesehatan. Kemudian permasalahan yang keempat adalah agriculture atau pertanian, apalagi di Indonesia yang sempat mendapatkan julukan sebagai negara agriculture ya. Tapi semakin ke sini jumlah petani di Indonesia semakin menurun, bahkan petani juga tidak mendapatkan hak yang sesuai dengan kerjaannya. Kemudian juga lahan di Indonesia, lahan sawah ya khususnya, itu semakin berkurang. Itu juga perlu menjadi hal yang perlu dipikirkan kembali. Hal yang harusnya bisa diselesaikan ya, agar pertanian di Indonesia semakin maju. Seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah masalah biodiversity atau keanekaragaman hayati. Kemudian peranan pemerintah dan perguruan tinggi dalam mengembangkan spirit teknopreneur. Di sini gambaran tentang kemungkinan yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu meningkatkan insentif pasar untuk entrepreneurship. Dengan cara faktor penentunya adalah willingness dari tiap pribadi. Ini ditentukan oleh benefit yang diperoleh. Di banyak negara, regulasi pasar membatasi insentif. Sebagai contoh, batas atas harga ditetapkan di bawah market equilibrium. Kemudian jika keuntungan ekonomis yang diperkirakan lebih rendah dari opportunity cost, maka akan mengundurkan minat entrepreneur. Di beberapa negara diperlukan polisi yang akan meningkatkan insentif untuk para entrepreneur. Kemudian pemerintah juga perlu membuat suatu regulasi dan penentuan harga yang mampu mendorong dan menjadi insentif bagi para entrepreneur. Kemudian yang kedua bisa meningkatkan ketersediaan kredit dan modal. Kemudian yang ketiga, mengembangkan program untuk mendukung entrepreneur, memprakarsai program pelatihan entrepreneur, reformasi regulasi pasar untuk memfasilitasi penetrasi pasar, peningkatan peluang atau kesempatan entrepreneurship bagi para wanita dan kaula muda, dan lain sebagainya. Jadi banyak hal yang bisa dilakukan oleh pemerintah ya, maupun perguruan tinggi. Kemudian kiat sukses teknopreneur, ada tips yang perlu diperhatikan bagi teknopreneur pemula khususnya. Nah, di sini yang pertama adalah riset pasar. Penting untuk melakukan riset pasar sebelum terjun ke teknopreneur. Karena kita butuh menentukan visibility suatu produk atau jasa. Selain itu, riset pasar juga memberikan keuntungan bagi calon teknopreneur untuk mengetahui persoalan apa yang akan dipecahkan dalam masyarakat. Jadi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat,
apa masalah yang dihadapi masyarakat, itu kita bisa dapatkan atau kita bisa peroleh dari riset pasar. Kemudian yang kedua, diferensiasi produk. Produk yang dibuat harus memiliki keunikan dan keunggulan yang tidak dimiliki oleh produk lain. Ini. Jadi kita tentukan keunikan dari produk kita. Kemudian selanjutnya tentukan pangsa pasar. Jadi kita tentukan target market kita siapa. Nah, hal ini juga untuk memudahkan spesifikasi produk dan juga menentukan harga jual. Kemudian tes pasar setelah produk selesai diproduksi dan sebelum di launching, kita alangkah baiknya melakukan testing ya. Jadi apakah kita eh, punya produk itu diterima oleh masyarakat atau tidak. Nah, jadi kita uji apakah diterima oleh masyarakat atau tidak. Dan di sini juga kita mendapatkan feedback tentang kekurangan dari produk kita, sehingga kita bisa melakukan evaluasi. Kemudian terus berinovasi, lindungi hak paten supaya eh, inovasi kita ini terlindungi, ya kita daftarkan hak paten dari produk kita ya atau merek kita. Kemudian pendidikan TI berbasis teknopreneur, yaitu memberikan kontribusi konkret dalam mensiasati masalah pengangguran intelektual, mengembangkan spirit kewirausahaan di dunia perguruan tinggi, dan meminimalisir gap antara pemahaman teori dan realita praktek dalam pengelolaan bisnis. Di sini ada beberapa teknopreneur IT dunia, ada Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin, Andrew McCallum, dan seterusnya. Ini dia mengembangkan teknologi jaringan sosial berbasis web dan juga Facebook. Kemudian ada Kat Halley, Steve Chen, dan Jawed Karim merancang dan mengembangkan YouTube sebagai media berbagi video di antara masyarakat. Kemudian ada Bill Gates dan Paul Allen mendirikan Microsoft Corp. Kemudian ada Jeff Bezos merancang dan mengembangkan sistem penjualan buku secara online yang diberi nama Amazon.com. Kemudian ada Jerry Yang dan David Filo mendirikan Yahoo Inc. Ada Larry Page dan Sergey Brin mendirikan Google Inc. Ada Steve Jobs, Steve Wozniak, dan Ronald Wayne mendirikan Apple Inc. Dan Linus Torvald mendirikan dan juga mengembangkan OS open source yaitu Linux. Oke, untuk materi hari ini mungkin sekian materi tentang Technopreneur. Untuk selanjutnya silakan dipelajari kembali. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.